Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pemurah dan maha penyayang. Dialah yang menurunkan waktu demi waktu sebagai ujian dan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Setiap detik hidup yang kita jalani adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seorang mukmin sejati tidak akan membiarkan waktunya berlalu tanpa makna. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara waktu yang Allah muliakan adalah waktu duha, yaitu waktu ketika matahari mulai meninggi, kehidupan mulai bergerak, dan manusia tenggelam dalam urusan dunia. Pada saat banyak orang sibuk mencari rizki dunia, justru Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rizki dari langit melalui sholat duha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan salah satu ibadah yang menunjukkan penghambaan sejati di waktu siang adalah sholat duha, yaitu sholat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat al-awwabin. Sahabatku sekalian, ketahuilah bahwa waktu duha dimulai sejak matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah terbit hingga menjelang waktu zawal, yaitu sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Sepanjang waktu ini boleh digunakan untuk sholat duha, namun waktu yang paling utama adalah ketika matahari mulai terasa panas, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit sebelum sholat duhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi, "Sholatul awwabin idza ramidatil fisal." Sholat al-awwabin atau sholat duha adalah ketika anak unta kepanasan karena terik matahari. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa waktu ini adalah waktu terbaik, waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat duha, walaupun bisa dilakukan kapan saja di antara terbit dan zawal. Sahabatku, mari kita renungkan beberapa keutamaan dari sholat duha. Keutamaan yang pertama adalah Allah akan cukupkan kebutuhan hidupnya. Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, irka'li arba'a raka'atin min awalin nahar akfika akhirah." Yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah kepadaku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu hingga sore hari. Betapa lembut janji Allah ini. Cukupkanlah kebutuhanmu dengan 4 rakaat duha setiap pagi. Keutamaan yang kedua, sholat duha itu sebagai sedekah atas seluruh persendian tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap persendihan kalian wajib mengeluarkan sedekah setiap pagi, dan semua itu dapat dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga, pahala dari sholat duha itu setara dengan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad, "Wa man kharaja ila tasbihid duha
la yansibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa keluar untuk sholat duha tanpa niat lain kecuali itu, maka pahalanya seperti orang yang sedang umroh. Kemudian sahabatku, kita lanjutkan kepada keutamaan yang keempat, yaitu sholat duha lebih mulia daripada harta rampasan perang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang lebih banyak pahalanya daripada berperang dan lebih cepat kembali dengan kemenangan, yaitu berwudu lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Sahabatku sekalian, sholat duha adalah ibadahnya para al-awwabin, yaitu ibadahnya orang-orang yang gemar bertaubat. Sholat duha disebut sebagai sholat al-awwabin, yaitu sholatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidu ala sholatid duha illa awwab, yang artinya tidaklah seorang menjaga sholat duha kecuali ia termasuk golongan orang-orang yang gemar bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Sahabatku sekalian, maka siapapun yang konsisten, yang istiqomah dalam melaksanakan sholat duha, ia bukan hanya akan mendapatkan pahala yang besar, tetapi dia juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, hukum dari sholat duha ini adalah sunnah mu'akadah, yaitu sholat sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana Abu Darda berkata dari Rasulullah SAW ketika beliau diberi nasihat oleh Rasulullah SAW, ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bithalas wassalatid duha, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, dan di antara 3 hal tersebut adalah sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Maka jawabannya adalah jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan tanpa batas maksimal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat lalu menambah sesuai kehendaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indah rahmat Allah. Hanya dengan beberapa menit di waktu pagi, 2 rakaat yang ringan, Allah jadikan sebab turunnya rizki, ketenangan hati, dan cintanya kepada kita. Maka jangan lewatkan sholat duha. Hadirkan sholat duha sebagai rutinitas spiritual harian, karena di balik cahaya pagi Allah menunggu hamba-hamba yang kembali kepadanya. Semoga kita termasuk golongan al-awwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.